Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Waliati. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat sastra. Oke, sastra itu secara umum dapat diekspresikan sebagai pengalaman manusia yang diungkapkan melalui media bahasa, di mana memiliki keindahan bentuk, isi, dan juga makna. Adapun beberapa hakikat utama dari sastra itu yang pertama itu mengenai cerminan kehidupan. Jadi sastra itu merupakan cerminan realistis kehidupan baik secara emosi, pemikiran, dan konflik maupun aspirasi. Ia menyajikan berbagai aspek kemanusiaan secara universal. Kedua, itu pengalaman estetis. Sastra itu menawarkan pengalaman keindahan melalui penggunaan artistik, imajinasi, dan penuh dengan daya pikat. Pembaca diajak untuk merasakan dan merenungkan keindahan dari sastra tersebut. Tiga, sarana komunikasi dan pemahaman. Melalui sastra, penulis berkomunikasi dengan pembacanya, menyampaikan gagasan, nilai, dan pandangan dunia. Sastra juga membantu pembaca memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia. Yang keempat, fiksi dan imajinasi. Sastra seringkali bersifat fiksi, dibangun atas dasar imajinasi penulis. Namun, imajinasi ini biasanya berakar pada realita kehidupan. Yang kelima, itu universal. Jadi, karya sastra yang baik seringkali mengandung nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal dan abadi. Seperti tentang cinta, tentang keabadian, tentang keadilan, kebenaran, keberanian, dan kemanusiaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap perkembangan sastra anak menurut Jean Piaget. Jean Piaget itu sendiri merupakan seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Meskipun Piaget tidak secara spesifik merumuskan tahap perkembangan sastra anak, teori tentang perkembangan kognitif ini sangat relevan untuk memahami bagaimana anak-anak berinteraksi, memahami, dan mengapresiasi sastra pada berbagai usia. Teori Piaget ini berfokus pada bagaimana anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Tahapan kognitifnya yang pertama itu untuk usia 0 sampai 2 tahun itu dikenal dengan tahap sensori motor. Di mana pada tahap ini itu usia bayi atau balita itu belajar melalui indera atau gerakan. Jadi mereka merespon suara, ritme, dan gambar visual dalam sebuah buku. Jadi buku bergambar yang berwarna terang, tekstur, dan suara itu sangat menarik bagi mereka. Dan untuk interaksinya juga, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu mendengarkan cerita yang dibacakan secara menarik dan menyentuh gambar, menirukan suara, fokusnya lebih pada pengalaman sensorik daripada pemahaman naratif. Yang kedua, tahap umur 2 sampai 7 tahun untuk tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih bersifat intuitif. Ya, jadi mereka masih memahami bahasa, memahami cerita itu secara harfiah dan belum mampu berpikir logis tentang alur dan
motivasi karakter yang kompleks. Jadi imajinasi mereka sangat kuat. Dan anak-anak itu sangat menikmati dongeng, cerita fantasi, pokoknya yang dekat-dekat dengan kehidupan mereka. Mereka dapat berpartisipasi dalam cerita dengan menjawab pertanyaan sederhana, menebak kelanjutan cerita, dan bermain peran berdasarkan cerita. Selanjutnya itu ada tahap untuk 7 sampai 11 tahun. Untuk tahap ketiga ini namanya tahap operasional konkret. Pada umur 7 sampai 11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang objek konkret dan peristiwa. Mereka dapat memahami alur cerita yang lebih kompleks, sebab akibatnya, dan mulai memahami perspektif karakter lain, serta mereka sudah bisa untuk mengidentifikasikan tema-tema sederhana dalam suatu cerita. Mulai dari menikmati cerita petualangan, cerita misteri sederhana, fiksi realistis, dan berbagai kehidupan mereka seperti tentang persahabatan, tentang sekolah, gitu. Jadi mereka sudah dapat untuk mendiskusikan karakter. Yang keempat itu untuk usia 11 tahun ke atas. Ini dinamakan tahap operasional formal. Pada tahap ini, remaja sudah mulai mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis serta logis. Jadi mereka sudah dapat memahami metafora, simbolisme, ironi, dan tema-tema yang lebih kompleks dan filosofis. Jadi mereka sudah mampu menganalisis karya sastra secara mendalam. Pada tahap ini itu mereka sudah dapat menikmati berbagai genre sastra, termasuk fiksi ilmiah ya, fantasi kompleks, dan novel-novel sejarah, drama, dan puisi. Jadi penting untuk diingat bahwa tahapan Piaget itu bersifat fleksibel dan urutannya itu bisa bervariasi antar individu. Namun, kerangka kognitifnya itu memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana kemampuan anak dalam memahami dan mengapresiasi sastra berkembang seiring bertambahnya dan kematangan kognitif mereka. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.